Halo, kembali lagi bersama saya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan materi fisika berkaitan dengan termodinamika. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui secara definisi, apa itu termodinamika? Nah, jadi termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Nah, jika kita kaji, termodinamika ini terdiri dari dua kata, termo dan dinamika, atau thermos dan dynamic. Nah, thermos itu berarti panas, nah, dinamika berarti pergerakan, ya. Intinya bahwa dalam kita mempelajari termodinamika, kita mempelajari atau mengkaji tentang pergerakan dari energi panas itu. Apa itu kalor yang kita sudah ketahui selama ini. Nah, berkaitan dengan termodinamika, ada 3 hukum yang mendasari dari termodinamika itu sendiri. Hukum ke-0, hukum 1 termodinamika, dan hukum kedua termodinamika. Jadi hukum ke-0 ini itu berkaitan dengan kalor secara alami mengalir dari tempat yang bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Secara alami berpindahnya. Jika kita mengkaji hukum pertama termodinamika, itu berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Apa isinya di sini? Bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia berubah dalam bentuk yang lain. Nah, itu intinya ya di hukum satu termodinamika nanti. Kemudian di hukum termodinamika kedua, itu akan banyak berkaitan dengan penggunaan mesin. Intinya apa? Bahwa efisiensi dari suatu mesin itu, jadi mesin itu bisa bekerja, itu tidak mungkin 100% efisiensinya. Pasti ada zat sisa atau zat buang yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang nanti kita banyak kaji di hukum kedua termodinamika. Nah, saya lanjutkan mengenai beberapa istilah penting yang harus kalian pahami dalam menganalisis termodinamika. Yang pertama itu ada sistem. Nah, apa itu sistem? Kalian bisa perhatikan ya. Kemudian bagaimana ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, pada slide saya berikutnya akan dipaparkan secara jelas bagaimana ketiga sistem ini. Intinya sistem itu adalah benda atau suatu keadaan yang menjadi pusat perhatian kita. Seperti kalian sudah belajar di kimia. Kemudian ada istilah lingkungan. Nah, ini ya, benda atau sesuatu yang di luar sistem, tapi dapat mempengaruhi sistem itu sendiri. Nah, istilah ini nanti bisa kalian perhatikan atau lihat melalui PPT saya yang sudah saya post melalui Google Classroom. Ya, saya lanjutkan. Nah, seperti tadi ada 3 macam sistem: sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dalam sistem terbuka ada pertukaran massa maupun energi dari sistem dengan lingkungan. Kemudian sistem tertutup ada pertukaran, tetapi tidak terjadi ada pertukaran energi ya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi atau massa dalam sistem itu. Kemudian sistem terisolasi artinya tidak ada pertukaran sama sekali baik massa maupun energi dari sistem ke lingkungan. Ya, ini ada salah satu contoh-contohnya. Mari kita lihat lebih detail sistem. Nah, ketiga sistem itu. Ini ada sistem terbuka. Nah, ini ya pertukaran perpindahan panas di sini. Nah, jadi terbuka ini, nah, jadi bisa terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Yang sistem tertutup, ini tertutup, bisa saja masih terjadi proses perpindahan
energi, tetapi kuantitas massa atau materinya tetap. Sementara sistem terisolasi benar-benar tertutup. Nah, tidak terjadi perpindahan energi maupun materi. Nah, seperti ini. Sistem ini seperti termos ya. Artinya tidak ada pertukaran panas dari sistem ke lingkungan. Nah, berbicara usaha dan sistem, maka dalam termodinamika kalian harus bisa memahami usaha yang dilakukan oleh gas. Karena berbicara termodinamika kan energi panas yang bekerja itu adalah gas nanti. Sebagai sebuah contoh seperti terlihat dalam slide saya, ini sebuah piston misalkan ya. Nah, ini ada tandon berisi ini sebuah piston nanti yang seperti kalau misalkan kalian lihat pada mesin itu dia yang iklan-iklan oli itu ya. Berarti dia itu yang naik turun akibat proses pembakaran. Nah, layaknya seperti itu piston itu ini di sini. Ketika panas suhu itu meningkat, maka gas itu akan menekan ke segala arah, menumbuk dinding dan bagian ini. Sehingga ini akan terdorong ke atas. Nah, yang dikatakan bahwa terjadi usaha dalam sistem, nah itu artinya apa? Ada perubahan volume di sini, pergerakan dari sini ke sini. Ya. Intinya apa? Usaha dalam sistem itu adalah poinnya terjadi perubahan volume dalam sistem itu dan dipengaruhi oleh tekanan. Nah, P itu pressure nanti ya. P-nya ini delta V adalah perubahan volume. Jadi, jika kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan usaha dalam sistem, maka variabel yang harus kalian lihat adalah tekanan dan apakah terjadi perubahan volume. Jika sistem itu tidak terjadi perubahan volume, maka usaha dalam sistem tersebut nilainya 0. Jadi pasti 0. Berapapun tekanannya, jika tidak terjadi perubahan volume, maka usahanya pasti 0. Usaha dalam sistem itu bernilai 0. Nah, itu poinnya. Saya lanjut. Nah, berbicara 4 proses termodinamika. Itu ada isobarik, isotermal, isotermis ya. Kemudian isoporik atau namanya isovolum dan adiabatik. Dalam istilah ini, isobarik itu artinya tekanan tetap. Nah, isotermal, termos panas ya. Ini suhu yang tetap dalam proses itu. Isoporik, isovolum, volume tetap. Adiabatik artinya tidak ada perpindahan kalor dalam sistem. Mari kita masuk ke proses yang pertama adalah isobarik. Proses isobarik terjadi pada tekanan tetap. Jadi pada saat mesin atau sistem itu mendapatkan suatu tekanan yang konstan, maka terjadi perubahan volume. Ini titik awal V1, ini V2, boleh begitu ya. Maka usaha yang dikerjakan dalam sistem, kalian bisa menggunakan hasil kali tekanan dengan berapa perubahan volume. Volume akhir dikurangi volume awal. Cara tercepat untuk bisa kalian mendapatkan usaha dalam proses grafik seperti ini, maka kalian arsir garis ini ke bawah, sehingga akan menemukan luasan pada grafik. Ini seperti persegi panjang ya. Boleh kalian mencari bahwa usaha dalam sistem tinggal sisi kali sisi. Boleh. Itu jalur tercepat. Jadi, jika kalian nanti bertemu grafik seperti ini, tekanannya tetap ya, satu garis dulu, selama terjadi perubahan volume, tekanan tidak berubah, maka ini termasuk grafik dari isobarik. Usaha dalam proses isobarik, P kali delta P. Tekanan dikali perubahan volume. Ya. Kemudian, proses yang kedua, isotermal atau isotermis. Nah, jadi isotermis ini ada proses lengkung perubahan tekanan dari P1 menuju P kedua. Selama fase ini terjadi perubahan volume. Nah, untuk mendapatkan usaha dalam sistem ini menggunakan integral. Dari titik ini, titik batas bawah, ini batas atas. Diarsir ke bawah.
Proses ini didapatkan bahwa untuk menentukan usaha dalam proses isotermal atau isotermis adalah nRT dikali Ln hasil bagi dari perubahan volume. Volume akhir dibagi volume. N itu apa? Jumlah mol gas yang terjadi pada proses perubahan di sini. R itu apa? Tetapan gas yang nilainya 3,184, 3,18 ya. 184 itu detailnya. Joule per Kelvin, mol Kelvin. T ini adalah suhu dalam Kelvin nanti Ln. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai Ln? Ln ini bisa kalian dapatkan melalui kalkulator. Contoh misalkan volume akhir itu 2 meter kubik, volume awal itu 1 meter kubik. 2 dibagi 1 kan 2, Ln 2. Tinggal dikalkulatorkan dapatnya min 0,693. Nah, itu dia. Bisa kalian nanti tersedia biasanya di dalam soal. Ini yang harus kalian perhatikan adalah ini usaha untuk proses isotermal. Jika kalian melihat grafik seperti ini, ya ini sebenarnya istilah panah ke bawah ya, maka proses ini berkaitan dengan proses isotermal. Lanjut. Yang ketiga itu ada isohorik atau isovolume. Nah, perhatikan grafik isohorik ini. Pada proses isohorik, itu namanya istilahnya volume tetap. Yang saya sudah sampaikan tadi, jika sistem tidak mengalami perubahan volume, maka usahanya pasti nol. Nah, grafik dari proses isohorik ini seperti ini. Jadi tekanan terus bertambah, tetapi tidak ada perubahan volume. Nah, pada proses ini kalian tidak usah berpikir jika ditanya berapa usahanya. Pasti nol, karena tidak terjadi perubahan volume. Ya, sehingga besar usaha luar yang dilakukan oleh gas adalah nol. Ya. Lanjut yang terakhir, ini ada usaha yang dilakukan gas pada proses adiabatik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adiabatik itu adalah tidak ada kalor yang diserap atau dilepas dalam sistem. Ya, sehingga usaha yang dilakukan oleh sistem dalam proses adiabatik seperti ini sama dengan energi dalamnya. Dalam teori kinetik gas, kami sudah dapat di semester 1, bahwa energi dalam gas itu monoatomiknya 3/2 N mol kali R tetapan gas kali T. Nah, proses adiabatik ini sedikit agak curam. Tandanya itu seharusnya tanda panah ke atas ya, tanda panah ke atas, jadi naik. Berbalikan siklusnya dengan isotermal. Isotermal kali dia turun, sementara ini dia naik. Nah, ingat nanti untuk usaha dalam proses adiabatik adalah sama dengan energi dalam gas. Ini usahanya negatif ya karena dilakukan oleh sistem atau gas itu sendiri. Nah, sampai di sini untuk 4 proses termodinamika kita coba satu latihan soal yang saya sudah tugaskan untuk kalian. Suatu gas ideal dalam suatu silinder dalam suatu piston, volume mula-mula. Nah, ini udah pasti P1, 1,5 liter. Ya. Mengalami perubahan secara isobarik. Nah, proses ini dikatakan sebagai tekanan tetap. Nah, ini 10⁵ ya, maksud saya di dalam soal 10⁵ Newton per meter persegi atau 10⁵ Pascal. Sehingga volume menjadi 2 liter. Nah, terjadi perubahan volume. Nah, pertanyaannya berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gas tersebut? Mari kita coba analisis. Nah, kalian bisa perhatikan pembahasan untuk soal yang tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu yang diketahui apa. Jadi tekanannya 10⁵ Pascal. Itu kemudian volume awal itu 1,5 liter setara dengan dm kubik ya, sama dengan naik satu tangga hingga dibagi 1000, jadi 10⁻⁻3. Kemudian volume akhirnya menjadi 2 liter, atau saya langsung jadikan diameter kubik, jadi dibagi 1000 jadi 2 kali 10⁻3. Ya, kemudian ditanya usaha. Jadi kan tinggal dalam proses isobarik kan usaha itu adalah P kali delta P. Volume akhir dikurangi volume awal. Masukkan saja volume tekanannya dulu 10⁵, volume akhirnya berapa, volume awalnya berapa, kita kurangi. 2 kurang 1,5 kan 0,5 kali 10⁻⁻3. Nah, bilangan ini saya mau jadikan dia pangkat -4 hingga 0 hilang.
Bilangan berpangkat ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Kan jadinya 5 kali 10 pangkat 1 atau 50 Joule. Inilah hasil dari usaha dalam proses isobar. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan sampai di 4 proses termodinamika. Dalam pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang hukum ke-1, kedua dari termodinamika. Oke, salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.